teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas kumpulan soal kompetensi teknis bidan, terutama sesuai dengan request dari kalian, yaitu membahas imunisasi. Nah, soal-soal imunisasi ini aku adaptasi dari FR tahun lalu dan juga berdasarkan soal-soal yang sering keluar setiap tahunnya teman-teman tentang imunisasi. Oke, tanpa lama-lama, jangan lupa kita langsung aja ya ke videonya, tapi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Pernyataan yang benar mengenai pemberian vaksin MR adalah, nah vaksin MR itu adalah measles dan rubella ya teman-teman, jadi ini untuk campak dan rubella vaksin MR. Nah, kira-kira mana nih pernyataan yang benar terkait vaksin MR? A. Vaksin dapat bertahan hingga 24 jam setelah dilarutkan. B. Satu vial vaksin dapat digunakan untuk satu kali suntikan. C. Vaksin disuntikan secara sekutan. D. Vaksin harus disimpan dalam keadaan beku. E. Vaksin tidak perlu dilarutkan. Oke teman-teman, di sini udah jelas yang benar pemberian vaksin MR itu disuntikan secara sekutan teman-teman ya, atau secara SC. Nah jadi di sini nomor 1 poin 5-nya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, nah ini merupakan salah satu soal FR tahun lalu. Nah kita baca bareng-bareng. Bidan di Puskesmas Sukamaju sedang menjalankan program imunisasi MR. Tetapi banyak orang tua yang menolak imunisasi MR karena isu bahwa vaksin ini haram karena mengandung babi. Apakah tindakan yang dapat bidan lakukan untuk meningkatkan cakupan MR? Nah, kalau misalnya orang ini pada parno semua dengan imunisasi MR, teman-teman, otomatis cakupan MR-nya itu nggak tercapai ya. Nah, jadi sebagai bidan apa solusi yang tepat, teman-teman? Yang A. Melibatkan tokoh agama saat promosi imunisasi MR. B. Menyebarkan leaflet tentang imunisasi MR. C. Menggiatkan kegiatan posyandu. D. Melakukan program suntik MR di pusat perbelanjaan. E. Melakukan penyuluhan kepada orang tua tentang efek samping imunisasi MR. Nah, di sini kata kunci masalahnya adalah masih banyak yang percaya dengan isu bahwa vaksin MR itu mengandung babi. Jadi, caranya adalah kita harus membuat orang tersebut percaya bahwa vaksin MR itu tidak haram ya teman-teman. Caranya dengan apa supaya membuat mereka percaya? Yaitu adalah melibatkan tokoh agama itu sendiri. Jadi tokoh agama di sini sebagai menjembatani kita antara nakes dan juga pasien teman-teman ya. Jadi mereka itu percaya bahwa isu tersebut tidak benar teman-teman, sehingga cakupan imunisasi MR itu bisa tercapai. Jadi di sini poin 5-nya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, ini merupakan soal FR tahun lalu juga, dan soal ujian aku waktu SKB tahun 2021 teman-teman. Oke, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Seorang anak usia 2 tahun datang ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi MR. Ibu mengatakan bahwa anaknya saat ini sedang pilek tetapi tidak batuk dan demam. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan suhu 37,5, nadi 82. Apakah yang selanjutnya dilakukan oleh bidan? Oke teman-teman, di sini dia mau imunisasi MR, tapi mengeluhkan bahwa anaknya sedang pilek. Untuk batuk dan demam itu disingkirkan. Nah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh bidan, teman-teman? Sebenarnya kalau pilek atau batuk ya, pilek dan batuk itu gimana, boleh atau enggak tuh dilakukan imunisasi? Itu boleh ya teman-teman, itu udah dikatakan oleh ID ya teman-teman, bukan dikatain oleh aku tapi oleh ID. ID sudah memperbolehkan untuk anak yang sakitnya ringan seperti pilek ataupun batuk ataupun demam ringan, biasanya itu demam ringan seperti biasa teman-teman, itu boleh dilakukan imunisasi. Nah, yang nggak boleh atau yang harus ditunda terlebih dahulu imunisasinya itu kalau si anak menderita sakit berat maupun sedang teman-teman. Tapi kalau hanya pilek saja itu boleh. Jadi di sini tindakan yang dilakukan oleh bidan adalah A.
tetap memberikan imunisasi MR, karena itu nggak apa-apa ya teman-teman, dan juga sudah direkomend oleh ID teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Seorang bayi perempuan usia 2 hari dibawa ibunya ke puskesmas. Ibu mengaku bayi lahir di dukun dan belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Imunisasi apa yang perlu diberikan pertama kali? Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Gampang ya teman-teman. Nah, ini tuh dia lahir usia 2 hari. Dan dia belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Nah, di sini yang paling pertama itu suntikannya adalah HB0. Nah, itu berlangsung selama 0 sampai 7 hari. Kemudian setelah itu, pas anaknya umur 1 bulan, itu mendapatkan BCG dan juga polio 1. Nah, itu usia 1 bulan. Terus usia 2 bulan itu mendapatkan DPT 1 dan polio 2. Begitu seterusnya, teman-teman. Ya, ini udah aku pernah jelasin di video sebelumnya. Jadi kalian cek aja langsung. Nah, jadi di sini imunisasi apa yang perlu dilakukan adalah HB0 ya, teman-teman. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan sama sekali suntikan imunisasi dari lahir, teman-teman. Oke. Dan juga HB0 itu berlangsung selama 0 sampai 7 hari. Jadi walaupun usianya 2 hari juga nggak apa-apa, tetap diberikan HB0. Jadi di sini poin 5-nya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, next ke soal yang terakhir. Seorang bidan akan melakukan imunisasi HB0. Ternyata dijumpai VVM pada vaksin tersebut dengan kondisi B. Tindakan bidan yang tepat pada situasi tersebut adalah, nah VVN itu adalah vaksin vial monitoring, teman-teman. Nah, jadi bentuknya kayak apa? Aku bakalan cantumin gambarnya di sini. Nah, bisa kalian screenshot untuk mengingat atau membaca semua kategorinya, teman-teman ya, karena ini berkaitan juga nanti dengan jawabannya. Oke, nah di sini ditandai dengan VVM tersebut dengan kondisi B. Kondisi B tadi seperti yang udah aku cantumin ya gambarnya, di mana kan bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, persegi di dalam itu lebih gelap. Tetapi dia masih kelihatan, dia berwarnanya mulai gelap, tapi dia lebih terang daripada lingkaran yang di sini, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, itu artinya adalah vaksin tersebut masih bisa digunain, ya. Jadi, yang penting dia belum kadaluarsa. Oke, kita lihat dulu opsinya. A. Vaksin tersebut tidak digunakan. B. Pasien dipulangkan dengan alasan vaksinnya rusak. C. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsanya. Yang D. Mengganti vaksin dengan vaksin yang kondisinya VVM-nya A. E. Membuang vaksin tersebut dan melaporkan ke gudang farmasi vaksin. Oke, jadi di sini masih bisa digunakan vaksinnya ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Tapi dilihat lagi kadaluarsanya. Kalau misalnya belum kadaluarsanya, berarti masih bisa dipergunakan. Intinya, kalau VVM itu yang masih bisa digunakan, teman-teman, berdasarkan VVM ini, itu dengan kondisi A dan B. Untuk kondisi C dan D itu sudah rusak ya vaksinnya, teman-teman, sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, jadi karena di sini kondisinya masih B, jadi masih bisa digunain. Yang penting belum kadaluarsa. Oke, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K, caranya gimana? Nah, untuk caranya kalian langsung aja klik link yang udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk ebook P3K Bidan udah tersedia, teman-teman bisa kalian order di WhatsApp, dan nomor WhatsAppnya udah aku cantumin di description box aku. Dan sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.